Akan tetapi ketika itu Intan ini sontak kaget ketika Intan mendekat ke cermin dan melihat wajah Intan itu sendiri, dan wajah Intan yang ada di cermin itu tersenyum kepada Intan, sedangkan Intan sendiri tidak tersenyum gitu. Jadi bayangan Intan yang ada di cermin tersebut tersenyum kayak gini kepada Intan. Sontak Intan tersebut lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi lagi dan lagi kembali saya akan menceritakan sebuah cerita mistis atau horor ya, yang dimana cerita ini dialami oleh Pak Jaka. Pak Jaka ini asalnya dari Bandung. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih masih baru-baru sih ya, masih pada sekitar tahun 2018. Yang dimana ketika itu Pak Jaka ini diundang oleh temannya. Jadi temannya ini anggaplah namanya Robi lah ya. Jadi ketika itu Pak Jaka ini diundang oleh temannya. Temannya ini namanya Robi lah ya. Jadi Robi ini pindahan rumah. Lagi pindahan rumah. Jadi Robi ini beli rumah baru yang dimana rumah lamanya ini dijual lah, telah dijual. Rumah lamanya ini telah dijual. Robi ini pindah ke rumah baru. Yang dimana ketika itu Robi ini tidak mempunyai mobil lah ya, tidak mempunyai mobil untuk angkut-angkut barang. Yang dimana ketika itu Pak Jaka ini mempunyai mobil kol buntung, mobil bak itu. Mobil bak 2 buah. Robi pun meminjam lah. Robi pun meminjam mobil Pak Jaka. Dan ketika itu Pak Jaka ini cuma mempunyai sopir satu. Cuma mempunyai sopir satu yang pada akhirnya mobil yang satu ini disopirin lah sama Pak Jaka. Singkat cerita, Pak Jaka ini sampai di rumahnya Robi, yang dimana ketika itu diangkutlah barang-barang ya, barang-barang punya Pak Robi ini, temennya Pak Jaka, diangkutin ke mobilnya Pak Jaka ini, diangkutin. Sampai suatu saat Pak Jaka ini melihat sebuah cermin. Cermin biasa di kamar kosong, tapi bukan kamar Pak Robi gitu ya. Jadi di suatu kamar di rumahnya Pak Robi yang lama ini terdapat sebuah cermin. Cermin biasa aja sih. Cermin gede enggak, kecil enggak gitu ya. Dan ketika itu Pak Jaka pun tertariklah dengan cermin itu, yang akhirnya dimintalah cermin tersebut oleh Pak Jaka kepada Pak Robi. Rob, ini cermin buat gua lah. Ini cermin dari siapa? Lumayan sih, bagus lah cerminnya, kata Pak Jaka ketika itu. Oh, itu cermin dikasih sama nenek gua, kata Robi ketika itu. Ya udah, lu kalau suka ambil aja, katanya. Akhirnya diambillah cermin tersebut oleh Pak Jaka ini, yang dimana ketika itu Pak Robi pun memberikan cermin itu ya kepada Pak Jaka karena ucapan terima kasih telah dikasih pinjem mobil kolbaknya itu ya. Yang dimana ketika itu Robi ini mau membayar Pak Jaka nggak mau. Lu ngapain membayar gua gitu kan, bukan kayak sama siapa aja, kayak Pak Jaka kayak gitu. Akhirnya setelah mengangkut-angkutin barangnya Robi, pindah ke rumahnya Robi yang baru ya, Pak Jaka pun pulang lagi ke rumah dengan membawa cermin yang dikasih oleh Pak Robi itu. Yang dimana keterangan Pak Robi, cermin ini dikasih oleh neneknya.
kayak gitu Lucky Lovers. Oke, mungkin sebelum lanjut ke ceritanya Lucky Lovers, bagi Lucky Lovers semua yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Akhirnya Pak Jaka pun membawa cermin tersebut ke rumahnya, yang dimana ketika itu Pak Jaka ini mempunyai 2 orang anak. Anak paling gede itu namanya Intan. Jadi Intan ini sudah kuliah ya, sudah kuliah nggak tahu semester berapa lah, semester 2, semester 3-an lah. Dan yang paling kecil anggap namanya Ade lah. Ade ini masih SMP lah ya. Ade ini masih SMP. Ketika Pak Jaka ya, ketika Pak Jaka ini membawa cermin tersebut ke rumahnya, ketika itu adalah si Intan ini ada di rumahnya, yang dimana si Intan ketika melihat cermin tersebut, Pak, ini cermin ini taruh di kamar Intan ya, katanya. Taruh di kamar Intan. Ya Intan yang pengen gitu kan, Pak Robi pun nggak bisa menolak, akhirnya dikasihlah cermin tersebut dan ditaruh cermin tersebut di kamar anaknya Pak Robi, yaitu Intan tadi ya. Hanya dipasanglah cermin tersebut di kamarnya Intan. Setelah dipasang di kamarnya Intan, berlalulah kehidupan Pak Robi, kehidupan Pak Jaka itu ya. Yang dimana ketika itu menurut penuturan Pak Robi, Pak Jaka ya, aduh kebelit-belit mulu nih. Yang dimana ketika itu menurut penuturan Pak Jaka, semenjak adanya cermin di sana, cermin itu gitu, banyak kejadian-kejadian mistis atau aneh yang dialami di keluarganya Pak Jaka itu gitu Lucky Lovers. Kejadian pertama ini dialami oleh Intan. Kurang lebih sekitar 2 hari setelah cermin tersebut berada di rumahnya, tepatnya di kamar Intan ya. Ketika itu pada malam hari, Intan ini baru pulang kuliah. Setelah selesai mandi, Intan pun masuk ke kamarnya, bercermin lah. Jadi cermin itu bukan cermin rias yang ada mejanya, bukan, cermin tempel ditempel di dinding. Udah gitu Intan pun naruh kursi-kursi kecil di depan cermin itu dan meja kecil ya, buat perkakas alat riasnya itu ya. Akhirnya Intan pun duduklah di sana setelah mandi, ngaca lah, bercermin gitu kan. Bercermin ya biasa, pakai bedak, pakai lipstik, bercermin lah kayak wanita, kayak gimana sih bercermin. Dan ketika itu setelah Intan selesai bercermin gitu ya, Intan kan bangun terus pergilah keluar gitu. Nah, penglihatan Intan ketika itu, jadi Intannya udah bangun, bayangannya ini belum bangun gitu, masih ada, tapi hanya sekilas gitu. Intan pun meyakinkan, ini penglihatan saya aja apa bukan nih gitu. Akhirnya Intan pun balik lagi ke cermin, tapi cermin itu normal gitu, normal. Oh, ada bayangan Intan ketika itu gitu. Akhirnya ketika itu Intan pun berpikir, oh mungkin itu hanya penglihatan saya saja, kayak gitu. Udahlah, berlalu. Dan dimana kejadian tersebut diceritakan oleh Intan kepada Pak Jaka dan ibunya itu ya. Ibunya misalnya namanya siapa ya? Bu Ayu lagi dah ya. Ini soalnya nama harus saya samarkan semua ya. Ketika Intan bercerita masalah kejadian tersebut, Pak Jaka dengan Bu Ayu ini tidak percaya ya. Ah, masa sitan kayak gitu. Udahlah, kejadian tersebut berlalu. Yang dimana ketika itu kejadian kedua ini dialami oleh Bu Ayu. Dimana ketika itu Bu Ayu ini malam-malam, jam 9 malam lah, kurang lebih jam 9 malam ketika itu. Intan ini belum pulang kuliah ketika itu. Kejadian aslinya ini Intan ini belum pulang kuliah. Bu Ayu pun ketika itu tidak tahu nih ya, tidak tahu ini Intan ini udah di rumah apa belum gitu kan.
Akhirnya Bu Ayu pun pergilah ke kamar Intan untuk mengajak Intan ini makan malam gitu guys. Pergi ke kamar Intan Bu Ayu tuh ya. Pas Bu Ayu eh, sampai ke kamar Intan, mengetuk pintunya, tok 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 tok. Intan, Intan, tidak ada jawaban ketika itu. Intan ini tidak ada jawaban lah. Akhirnya Bu Ayu pun membuka pintu kamar Intan itu, dibuka, sudah dibuka. Yang dimana ketika itu Bu Ayu melihat Intan ini sedang bercermin gitu. Jadi si Intan ini sedang bercermin di depan cermin, lagi gini-gini rambut aja kan. Lagi gini-gini aja rambutnya itu. Ketika itu Intan ini menoleh ke Bu Ayu. Menoleh gini, senyum. Tidak ngomong, tidak apa, tapi senyum. Tan, ayo makan, kata Bu Ayu ketika itu. Tetapi Intan ini sudah senyum, gini lagi ke cermin, gini lagi kan, gini rambut. Udahlah, Bu Ayu pun mungkin berpikir nanti mungkin setelah bersolek Intan ini bakal turun ke bawah untuk makan malam ketika itu. Jadi rumahnya Pak Jaka ini 2 tingkat ya, 2 tingkat. Kamar Intan ini ada di tingkat 2. Akhirnya Bu Ayu pun nutup lagi pintunya, kembalilah ke bawah untuk makan gitu. 1 menit, 2 menit, 3 menit ditunggu-tunggu, Intan itu belum juga turun ke bawah ya, Ya dimana pada akhirnya kurang lebih setelah 10 menit tuh kelopersnya. Jadi ada seseorang yang memijit jalan rumah. Ting tong gitu kan. Ada seseorang yang memijit jalan rumah. Dan ketika Bu Ayu dibuka pintu rumah itu, ternyata Intan yang muncul gitu. Lah, Tan, Intan kok ada di sini, ada di luar? Emang kenapa, Mah? Itu yang di kamar siapa? Katanya, kata Bu Ayu ini. Di kamar mana? Orang Intan baru pulang kuliah, katanya. Yang benar, kata Bu Ayu itu. Akhirnya sontaklah Pak Jaka, Intan sama Bu Ayu ini pergi lagi ke kamar. Setelah dibuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa ketika itu. Tidak ada siapa-siapa. Akhirnya sudahlah kejadian tersebut berlalu, Intan pun makan bareng dengan Bu Ayu. Ketika itu Intan belum mempercayai ya, Intan Pak Jaka itu belum mempercayai hal itu gitu ya. Akhirnya sudahlah kan, sudah makan, Pak Jaka dan Bu Ayu pun masuk ke kamarnya. Intan setelah pulang kuliah kan mandi nih gerah, mandi aja kan Intan tuh. Sudah mandi, akhirnya Intan itu masuklah ke kamar. Sudah ke kamar biasa ya, Intan itu nyisir ya. Intan itu nyisir di menghadap ke cermin itu ya. Nyisir kayak gini. Setelah itu jadi gini. Intan itu seolah-olah ketika Intan melihat wajahnya Intan di cermin itu, jadi gerakan Intan itu ada yang tidak terekam oleh cermin gitu. Kan kalau misalnya kita menghadap ke cermin, kalau kita gerak gini, cermin gini gitu kan. Kalau kita gini, cermin juga gini gitu. Jadi ada satu gerakan yang cermin tersebut tidak menggerakkannya gitu. Sontak Intan pun ketika itu mendekatkan kepalanya ke cermin tersebut, mendekatkan kepalanya gini gitu kan. Terus digini-gini tangannya itu ya ke cermin digini-gini, ya cermin juga sama gini-gini gitu kan. Tapi perasaan Intan ketika itu, Intan ini sangat jelas ada gerakan yang tidak terekam oleh cermin gitu. Akhirnya Intan pun mendekatkan lagi, gini-gini lagi, ya di cermin juga gini-gini lagi ya. Yang gimana ketika itu, mungkin hanya perasaan saya saja ketika itu di hatinya Intan. Akhirnya Intan pun pergi tidur aja Intan. Nah ketika itu kurang lebih sekitar jam 1-an, Intan ini terbangun karena apa? Karena Intan ini
mendengar sesuatu, gitu. Mendengar sesuatu yaitu seseorang yang mengetuk kaca. Gimana sih kalau misalnya ada orang yang mengetuk kaca? Trok, 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 trok gitu. Jadi kaca itu ada yang kayak ada yang ngetuk. Intan pun bangun, Intan pun bangun, melihat ke kaca kamarnya gitu kan, dibuka kemudian dilihat-lihat, oh nggak ada orang gitu kan, nggak ada orang. Dilihat-lihat lagi nggak ada apa-apa gitu kan. Dibukain gorden kaca, dilihat siapa tahu ada orang yang ngintip gitu pakai tangga gitu kan, nggak ada. Akhirnya Intan pun kembali tidur. Belum lelap tidur ketika itu Intan pun mendengar lagi suara ketukan kaca. Ketukan kaca. Yang dimana ketika itu Intan itu kan belum tidur, baru mau tidur, belum lelap lah. Intan itu sadar, ini ketukan kaca ini di cermin. Cermin tempat dia bercermin gitu. Akhirnya Intan pun terbangun ya pelan-pelan. Ketika Intan bangun kayak gini duduk gitu. Jadi ketukan kaca itu ada lagi satu ketuk di cermin itu. Tuh gitu kan. Gimana sih ketukan kaca itu? Trok gitu kan. Akhirnya Intan pun yakin, oh itu ketukan kaca ini berasal dari cermin, ini siapa gitu. Intan ketika itu berpikirannya cicak ya. Kan kalau cicak itu suka masuk ke cermin ya, suka masuk ke celah-celah cermin. Intan ketika itu berpikirannya ini buntut cicak gitu kan yang ngegoyang-goyang cermin. Akhirnya Intan tersebut perlahan-lahan menuju ke cermin itu ya, menuju ke cermin, dilihat cermin itu gitu. Ya Intan melihat wajahnya Intan gitu kan. Akan tetapi ketika itu Intan ini sontak kaget ketika Intan mendekat ke cermin dan melihat wajah Intan itu sendiri, dan wajah Intan yang ada di cermin itu tersenyum kepada Intan. Sedangkan Intan sendiri tidak tersenyum gitu. Jadi bayangan Intan yang ada di cermin tersebut tersenyum kayak gini kepada Intan. Sontak Intan tersebut lari, buka pintu ke bawah, langsung membangunkan kedua orang tuanya. Pak, Bu, bangun, Bu. Ketika itu adanya juga ikut bangun ya, Ada apa? Ada apa, Tan? Malam-malam kayak gini. Diceritakanlah kejadian tersebut oleh Intan, yang dimana pada akhirnya setengah percaya setengah enggak lah. Si ibunya sama bapaknya itu gitu, Pak Jaka sama Bu Ayu ini setengah percaya setengah enggak. Akhirnya sama-sama lah dicek, masuk ke kamar Intan, dilihat cermin itu, dicopotin ya dari tembok, copotin, digoyang-goyang, digini-gini. Ah, cermin biasa aja, mungkin itu hanya kelihatan Intan kali katanya. Mungkin iya kali, Bu. Ya udah tidur aja, masih berani nggak tidur sendiri? Ya berani lah, masa nggak berani, Bu, kata Intan itu. Akhirnya sudahlah, cermin tersebut dipasangkan lagi di tembok. Pak Jaka dan Bu Ayu pun turun lagi dan adiknya Intan ya turun lagi ke bawah. Intan pun kembali tertidur. Kurang lebih 1 jam setelah itu, Intan ini kembali terbangun, karena apa? Karena Intan tersebut mendengar sosok nyanyian. Intan ketika itu nggak tahu nyanyiannya nyanyian apa. Yang jelas nyanyiannya itu nyanyian bergumam yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Gimana sih? Gitulah. Bangunlah Intan itu. Ini siapa yang nyanyi di kamar saya? Ketika bangun Intan itu sontak kaget melihat seorang perempuan yang ada di kamarnya. Ketika itu lampu remang-remang ya. Lampu ini
lampu utama tidak dihidupkan, hanya dihidupkan ini lampu tidur. Intan ini melihat sosok wanita yang sedang menghadap ke cermin dan membelakanginya, yang sedang bernyanyi gitu, sambil menyisir rambut kayak gini aja. Sontak Intan pun ketika itu dengan kata-kata lirih menganggap dia itu ibunya gitu kan. Manggillah ketika itu Intan itu dengan suara pelan, "Bu, ibu, bu, ibu." Ketika Intan memanggil ibunya tersebut, nyanyian tersebut berhenti. Nyanyian yang dinyanyikan oleh wanita yang menghadap ke cermin itu berhenti. Sontak wanita tersebut menoleh ke Intan ya. Ketika wanita itu menoleh ke Intan, alangkah kagetnya Intan itu melihat Intan itu ada di depan. Jadi sosok wanita yang ada di cermin itu Intan sendiri, diri Intan sendiri kayak gitu. Wanita itu menoleh ke Intan dan tersenyum ketika itu. Lari Intan tersebut, lari ke pintu, dibuka-buka pintunya, gak bisa kebuka ya. Intan pun membuka-buka pintunya lagi, tapi pintu itu seolah-olah tidak terkunci. Intan pun berteriak-teriak di dalam kamar itu, "Ibu, bapak, tolong." Tapi seolah-olah suara Intan itu pelan. Tidak ada yang menghampiri Intan, adanya, ibunya, bapaknya tidak ada. Seolah-olah tidak terdengar oleh mereka. Intan pun kembali membuka-buka pintunya, tapi tetap pintu itu tidak terbuka. Pintu itu tidak terbuka. Akhirnya si wanita yang ada di cermin itu, yang sosoknya ini mirip Intan gitu, berdiri dan menghampiri Intan. Sampailah ketika itu wanita tersebut di depan Intan. Wanita tersebut pun bicara kepada Intan. "Intan, jangan takut nak, jangan takut." Ketika itu wanita itu manggil Intan itu nak, "Jangan takut nak, jangan takut." "Kamu siapa?" kata Intan. "Kamu itu siapa? Kamu setan kan? Kamu setan kan?" Ketika itu wanita itu hanya tertawa. Wanita itu tertawa dengan sejadi-jadinya. Intan pun kembali bertanya kepada wanita itu, "Kamu siapa? Kamu siapa?" "Saya penghuni cermin itu," katanya. "Saya penghuni cermin itu," kata si wanita yang menyerupai Intan tersebut. Akhirnya Intan pun kembali membuka pintunya, akhirnya kebukalah pintu itu. Kebuka, sontak Intan pun lari ke tangga, ke bawah, kembali membangunkan kedua orang tuanya. "Bu, Pak, bangun." Diceritakan lagi lah kejadian itu, yang pada akhirnya pada malam itu Intan pun tidur bersama kedua orang tuanya. Pak Jaka pun sempat mengalami kejadian mistis tersebut, yang dimana ketika itu Pak Jaka ini kurang lebih setelah adzan Isya jam 8-an ketika itu, Intan pun ketika itu belum pulang dari kampus ya. Jadi waktu itu Pak Jaka ini sedang mencari-cari istrinya. Mama. Istrinya itu tidak menyaut panggilan Pak Jaka ya. Yang dimana menurut penuturan istrinya itu lagi main di tetangganya. Tapi Pak Jaka ketika itu tidak tahu ya, bahwa istrinya ini lagi main ke tetangganya. Akhirnya Pak Jaka pun mencari-cari istrinya, kemana gitu kan. Di lantai bawah dicari-cari tidak ada, akhirnya ke lantai atas sampailah ke kamarnya Intan ketika itu. Setelah ke kamar Intan, Pak Jaka itu membuka pintu kamar Intan ya. Setelah dibuka pintu kamar Intan, Pak Jaka ini melihat istrinya ini sedang duduk menghadap ke cermin sambil menyisir rambut. "Mah," Papa panggil-panggil, kok nggak nyaut gitu. Istrinya pun ketika itu nengok,
ke Pak Jaka dan senyum. Bikin kopi mah, bikin kopi katanya, kata Pak Jaka ini. Iya, nanti dibikinin, kata sosok wanita yang ada di depan cermin itu. Jadi menurut penelitian Pak Jaka, wanita itu istrinya Bu Ayu gitu ya, yang lagi bercermin itu. Ketika Pak Jaka ini hendak keluar kamar Intan lagi ya, udah di mulut pintu lah ketika itu mau keluar ke kamar Intan, Pak Jaka itu menoleh ke sosok wanita yang ada di cermin itu ya, yang mirip Bu Ayu. Wanita di cermin, Pak Jaka itu kaget melihat wanita yang ada di cermin itu masuk ke cermin, masuk slep, udah aja gitu. Wah, kata Pak Jaka melihat hal itu, wah, kok bisa masuk ke cermin. Pak Jaka pun ketika itu takut nih, perasaan takut ada, tapi lebih besar rasa penasarannya, akhirnya Pak Jaka ini lari ke depan cermin, melihat cermin tersebut, yang dimana ketika Pak Jaka melihat cermin itu gitu ya, bertatap-tatapan dengan cermin, jadi sosok yang ada di cermin ini bukan wajah Pak Jaka, tapi wajah istrinya Bu Ayu yang sedang tersenyum di dalam cermin itu. Senyum aja kayak gitu, senyum. Sontak Pak Jaka pun lari ke bawah. Setelah lari ke bawah, tidak lama Bu Ayu nongol dari depan. Ya, ada apa Pak? Diceritakanlah lagi kejadian tersebut. Gini. Akhirnya setelah Pak Jaka mengalami hal tersebut, barulah mereka ini percaya dengan ceritanya Intan itu ya, percaya. Akhirnya mereka pun berdiskusi nih. Ini cermin gak beres nih katanya. Gimana? Apa kita balikin lagi aja cermin itu ke si Robi katanya. Ya udah Pak, besok balikin lagi aja cerminnya ke Robi. Ya udah besok Papa balikin ke Robi cerminnya. Udahlah, rencananya besok itu cerminnya mau dibalikin sama Pak Jaka ini ke Robi. Akan tetapi sebelum besok itu tiba, malam harinya Intan ini mengalami kejadian lagi, mengalami kejadian mistis yang sangat ketika itu. Ketika itu Intan ini pulang kuliah, kurang lebih biasalah jam 8 jam 9-an. Ketika itu Intan ini posisinya lupa ya, sudah lupa dengan kejadian-kejadian cermin itu. Jadi rasa takutnya itu tidak ada lah. Ketika itu setelah pulang kuliah ini masuk ke kamar langsung tidur, Intan itu blok langsung tidur. Ketika Intan tertidur, Intan kembali terbangun lah, kurang lebih jam 11-an lah. Kurang lebih jam 11 Intan terbangun. Karena apa? Kembali Intan ini mendengar suara ketukan cermin ya, ketukan kaca. Gitu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang mengetuk kaca. Intan pun ngeh ya, wah ini sosok wanita yang ada di dalam cermin ini pasti nih. Langsung sadar lagi Intan ini. Intan pun bangun, ketika bangun Intan ini, langsung Intan itu menuju ke depan cermin. Melihat di depan cermin, biasa ya, ada sosok Intan gitu. Di cermin itu ada sosok Intan. Intan pun ya takut tapi penasaran nih, ini cermin ini apa sih cermin ini gitu kan. Intan pun nengok lagi ke cermin, melihat cermin, tangannya itu digini-gini, sama ya bayangan Intan yang ada di cermin juga kayak gini gitu. Tangannya juga digini-gini, sama kayak gitu. Kurang lebih setelah 30 detik gitu ya, kembali cermin itu tidak merespon gerakan Intan. Jadi ketika Intan yang asli itu kayak gini depan cermin, Intan yang ada di dalam cermin ini cuman kayak gini aja, cuman diem aja. Dia gini-gini lagi, bayangan yang ada di cermin ini cuman diem kayak gini aja. Yang dimana ketika itu bayangan Intan yang ada dalam cermin ini
sontak berubah mukanya ini jadi muka nenek-nenek. Perlahan-lahan mukanya ini keriput. Tampaklah sosok dalam cermin ini adalah sosok nenek-nenek. Ketika itu Intan ini mau lari, pengakuan Intan ketika itu ya, mau lari, tapi susah. Intan ini hanya duduk terpaku menatap cermin kayak gini aja. Dan nenek-nenek yang ada dalam cermin itu tersenyum kepada Intan, yang dimana ketika itu penuturan Intan, nenek-nenek itu keluar dari cermin. Ketika nenek-nenek itu keluar dari cermin, sontak Intan itu pingsan. Sudah kejadian tersebut berlalu, yang dimana ketika pukul 10 pagi, Bu Ayu sama Pak Jaka ini sudah beraktivitas ya di rumah. Ini si Intan belum juga bangun, ini kemana si Intan gitu kan. Ketika dicek di kamarnya Intan, Pak Jaka sama Bu Ayu ini mendapati Intan ini sedang tergeletak pingsan di depan cermin. Singkat cerita, sadarlah Intan tersebut. Setelah Intan sadar, menceritakanlah Intan ini ke Pak Jaka dengan Bu Ayu ini, "Pak, gini. Udah Pak, gak beres ini cermin ini," kata Bu Ayu ini. "Udah balikin lagi aja ke si Pak Robi itu." Akhirnya Pak Jaka pun berniat membalikan cermin tersebut ke Pak Robi hari itu juga. Udah cermin itu dibungkus, dikemas gitu ya, pakai plastik, udah dimasukin ke mobil. Ketika Pak Jaka ini mau berangkat, datanglah seseorang. Jadi datang dari depan rumah ini ada sebuah mobil yang dimana mobil tersebut adalah mobilnya Pak Robi. Turun Pak Robi ketika itu turun, dan setelah turun Pak Robi tersebut membawa kakek-kakek. Akhirnya dibawa masuklah Pak Robi. Rob, ngapain lu kesini? Enggak, gua pengen main aja ke rumah lu. Suguhin minum, akhirnya ngobrol lah. Jadi di inti obrolannya itu, jadi kakek-kakek ini adalah kakeknya Pak Robi. Kakek-kakek ini kakeknya Pak Robi. Jadi kakek-kakeknya ini udah cukup tua lah gitu. Yang dimana ketika itu neneknya Pak Robi ini sudah meninggal. Dan ketika Pak Robi pindah rumah, di lain hari lah Pak Robi ini mainlah ke rumah kakeknya itu. "Kamu pindah rumah, Rob?" "Iya, pindah rumah, Kek." Sontak kakeknya ini hal yang pertama ditanyakan kepada Pak Robi ini adalah cermin yang ada di rumahnya Pak Robi yang dulu kayak gitu. Ketika itu Pak Robi pun menjelaskan kepada kakeknya itu, cerminnya sudah dikasih sama teman Robi, kayak sama si Jaka. Sontak kakeknya itu kaget. Jangan Rob, jangan. Udah cermin itu kamu simpen aja di rumah kamu, simpen, rawat. Emang kenapa kek? Itu kata kakeknya itu cermin ada penunggunya. Jadi cermin itu adalah cermin kesayangan neneknya Pak Robi. Jadi cermin itu cermin kesayangan neneknya Pak Robi, yang dimana sejarahnya ini ketika itu neneknya Pak Robi ini dengan kakeknya Pak Robi ini setelah menikah. Jadi orang tidak mampu lah neneknya Pak Robi dengan kakeknya Pak Robi ini, orang tidak mampu. Yang dimana ketika neneknya Pak Robi ini ulang tahun, itu adalah hadiah ulang tahun dari kakeknya Pak Robi. Ketika itu sangat senang sekali ya neneknya Pak Robi ini diberikan hadiah berupa cermin oleh kakeknya Pak Robi itu, yang dimana ketika itu neneknya Pak Robi ini sering berujar bahwa ini cermin ini sangat berharga bagi saya, yang dimana cermin ini
sehidup semati lah intinya dengan saya. Saya sangat cinta kepada cermin ini meskipun nanti saya sudah meninggal, kayak gitu. Dan setelah meninggal neneknya itu, jadi kan cermin itu kan eh, disimpan di rumah kakeknya Pak Robi. Sama ya kejadian-kejadian itu, jadi neneknya Pak Robi ini suka muncul di cermin. Jadi kalau kakeknya Pak Robi ini lagi bercermin, kadang ada neneknya di cermin kayak gitu. Yang dimana ketika itu sosok neneknya itu ngomong kepada kakeknya Pak Robi, tolong simpan aku di cucuku, katanya. Saya pengen melihat, saya pengen melihat cucu-cucuku nanti. Jadi simpan aku di rumah cucuku, katanya gitu. Di rumah cucuku. Kayaknya atas pesan neneknya itu, Pak Robi pun memberikan cermin ini ke kakeknya Pak Robi ini memberikan cerminnya ini ke Pak Robi kayak gitu. Dan Pak Robi ketika itu Pak Robi ini tidak dikasih tahu ya sama kakeknya Pak Robi ini bahwa cermin ini kejadiannya kayak gini, tidak dikasih tahu gitu. Dan ketika cermin itu ada di rumahnya Pak Robi itu tidak pernah mengalami kejadian apa-apa ya. Tidak pernah mengalami kejadian hal-hal yang mengerikan kayak gitu, hal-hal bisnis kayak gitu. Kayak gitu ceritanya di Lovers, yang dimana pada akhirnya cermin itu pun diberikan ke Pak Robi lagi, yang dimana ketika cermin itu disimpan lagi di rumah Pak Robi yang baru. Ketika itu disimpan di rumah Pak Robi yang baru. Dan menurut penuturan Pak Jaka ya, ketika cermin ini kurang lebih udah 1 bulan di rumahnya Pak Robi, nanya ke Pak Robi ini, Rob, gimana cermin itu setelah ada di rumah lu, ada kejadian-kejadian yang aneh gak? Gak ada, biasa aja. Jadi ketika cermin itu di rumahnya Pak Robi mah tidak ada ya kejadian yang aneh atau ganjil yang berhubungan dengan cermin itu. Jadi setelah cermin itu tidak ada di rumahnya Pak Jaka, hal-hal mistis itu pun menghilang dari Pak Jaka gitu ya. Di rumahnya Pak Jaka itu tidak lagi terjadi hal-hal yang menyeramkan atau hal-hal yang aneh kayak gitu, Lucky Lovers ya. Kayak gitu mungkin ceritanya, Lucky Lovers ya. Jadi untuk video kali ini tidak begitu seram lah ya, tapi yang nggak tahu juga itu mungkin sosok jin atau apa gitu, Lucky Lovers ya. Kayak gitu. Ya mungkin gitu aja, Lucky Lovers, cerita pada video kali ini. Mudah-mudahan menghibur, Lucky Lovers ya. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala salikalakal mananu badi'us samawati wal ard jul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya mudah-mudahan Lucky Lovers semua ini diberikan rezeki ya yang sangat banyak, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Yang lagi sakit semoga disembuhkan, yang sudah sembuh semoga diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang semoga Allah memberikan rezeki supaya Lucky Lovers semua dapat melunasi semua utang-utangnya. Dan yang punya piutang semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang berutang kepada Lucky Lovers semua ya, dan membayar utangnya tersebut. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua Lucky Lovers termasuk saya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita dapat berkumpul di sana. Oke, mungkin gitu aja Lucky Lovers. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.